Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa benda-benda di sekitar kita punya nama seperti itu? Kenapa motor kecil disebut brompit, atau makanan favorit kita disebut bakso? Ternyata, di balik nama-nama itu ada cerita, sejarah, dan asal-usul yang bikin kita baru sadar sekarang. Yuk, kita bongkar satu persatu misteri nama-nama ini. Tahu nggak kenapa motor kecil suka disebut brompit? Bukan dari kata bro atau gaya gaul, tapi asalnya dari bahasa Belanda, bromfiets. Brom artinya berdengung, fiets artinya sepeda. Jadi bromfiets sama dengan sepeda yang bersuara dengung, alias motor bermesin kecil. Nah, pas masuk ke lidah orang Indonesia, bunyi fiets berubah jadi pit. Jadilah brompit. Jadi tiap kali kamu ngebut pakai motor kecil, ingat ya, itu bukan sekadar gaya, tapi warisan kosakata Belanda yang masih nempel sampai sekarang. Kenapa disebut laptop? Karena dari bahasa Inggris. Lap artinya pangkuan, sedangkan top artinya di atas. Jadi, laptop artinya komputer yang bisa dipakai di pangkuan. Lucunya, jarang orang beneran pakai laptop di pangkuan, kebanyakan ya tetap di meja. Tapi namanya keburu nempel, jadi, ya sudah, laptop tetap laptop, walau hidupnya lebih sering di meja kerja daripada di pangkuan. Zaman sekarang semua orang suka bikin meme, tapi tahu nggak asal katanya? Meme, pertama kali dipakai oleh Richard Dawkins di bukunya The Selfish Gene tahun 1976. Artinya, ide atau budaya yang gampang ditiru dan menyebar. Jadi pas kamu lihat meme receh, ketawa, terus ikut share, kamu sebenarnya lagi jadi bagian dari teori evolusi budaya. Siapa sih yang nggak suka bakso? Tapi tahu nggak kenapa dinamakan bakso? Dari bahasa Hokkien, ba artinya daging, so artinya giling. Jadi bakso sama dengan daging giling. Makanya dulu bakso identik dengan daging sapi, baru belakangan muncul varian ayam, ikan, sampai yang isi keju. Tapi ya tetap saja, yang paling ikonik tetap bakso urat, gerobakan pinggir jalan. Martabak itu unik. Dari bahasa Arab, murtabak, yang artinya terlipat. Di Indonesia, ada dua jenis, martabak manis dan martabak asin telur. Yang lucu, di luar negeri, martabak manis justru disebut terang bulan. Jadi hati-hati kalau jalan-jalan, nanti pesan martabak manis malah dikasih versi telur. Setiap hari kita pakai sabun, tapi tahu nggak kenapa namanya sabun? Kata sabun berasal dari kota kuno di Romawi, sapo, tempat orang bikin campuran abu minyak hewani untuk cuci badan. Ada juga yang menyebut nama gunung di Romawi, yaitu Gunung Sapo. Sejak itu, nama, sabun, melekat sampai ke bahasa kita. Jadi, tiap kali mandi, sebenarnya kita lagi nerusin tradisi ribuan tahun lalu. Kenapa dinamakan robot? Kata ini muncul dari drama Ceko tahun 1921 berjudul RUR. Dalam bahasa Ceko, robota artinya kerja paksa. Makanya robot selalu identik dengan mesin pekerja tanpa lelah. Ironisnya, sekarang robot malah dipakai buat hiburan, bukan kerja rodi. Pakaian paling santai, yaitu kaos. Asal katanya dari Belanda, kaos, artinya pakaian dalam. Lama-lama dipakai sehari-hari, bukan sekadar dalaman. Dan bentuknya yang sederhana bikin semua orang punya kaos favoritnya sendiri. Coba cek lemari kamu. Pasti ada satu kaos legend yang udah bolong, tapi tetap nggak tega untuk dibuang. Kenapa motor Italia ini dinamakan Vespa? Dalam bahasa Italia, Vespa artinya tawon. Soalnya suara mesin dua takasnya mirip banget kayak dengungan tawon. Jadi kalau lagi riding rame-rame, itu bukan geng motor, tapi koloni tawon. Kenapa dinamakan Papua? Nama ini berasal dari bahasa Melayu kuno, pua-pua, artinya rambut keriting. Karena dulu orang Eropa melihat penduduk asli dengan rambut ikal padat. Seiring waktu, nama ini melekat jadi identitas tanah paling timur Indonesia. Jadi Papua bukan sekadar nama wilayah,
tapi cermin budaya dan sejarah panjang. Kenapa makanan ini dinamakan gado-gado? Asal katanya dari bahasa Jawa, artinya campur-campur. Lihat aja isinya. Ada sayur rebus, kentang, tahu, tempe, lontong, semua masuk. Pokoknya kalau bingung mau makan apa, ya udah gado-gado aja. Lucunya, gado-gado ini sering jadi analogi hidup. Kenapa? Karena hidup kita juga campur-campur. Ada manisnya, ada pedesnya, kadang juga bikin nangis kayak bawang merah di atasnya. Jadi ingat, kalau lagi makan gado-gado, jangan cuma mikirin bumbunya. Tapi sadar juga, hidup kita ini sebenarnya gado-gado rasa kehidupan.